Orang jelas BPK-nya ngaco begitu kok. Anda boleh membiarkan puluhan miliar uang negara terhambur-hambur begitu? Tidak boleh. Jangan Anda bilang tidak urgensi. Kerugian negara itu sangat urgensi. Itu kan audit BPK dan KPK udah pernah minta investigasi, ya kan? Sekarang justru saya pengen tahu KPK mau nanya apa? Orang jelas BPK-nya ngaco begitu kok. Begitulah ekspresi kekesalan dari Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama, ketika akan diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 12 April 2016 lalu. Ahok menganggap tuduhan merugikan keuangan negara dalam kasus pembelian lahan rumah sakit Sumber Waras tidak benar. Polemik pembelian lahan rumah sakit Sumber Waras mencuat setelah BPK mengeluarkan hasil audit yang menyebut terdapat kerugian negara sebesar 191 miliar rupiah. BPK menganggap penggunaan anggaran sebesar 755 miliar rupiah yang digunakan untuk membeli lahan oleh pemerintah DKI Jakarta tidak cermat. Ada terindikasi kerugian negara sebesar 191 M. Ada beberapa penyimpangan dalam laporan itu, dan penyimpangan itu ya mulai dari sisi perencanaan sampai proses pengadaan NJOP dan segala. Itu prosesnya itu komprehensif lah, dari mulai awal sampai akhir. Badan Pemeriksa Keuangan menemukan kejanggalan dalam transaksi pembelian setengah lahan rumah sakit Sumber Waras oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pada tanggal 6 Juni 2014 lalu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama bertemu dengan Ketua Pengurus Yayasan Kesehatan Sumber Waras, Kartini Mulyadi, untuk membahas pembelian lahan rumah sakit Sumber Waras. Pertemuan ini ditindaklanjuti oleh Yayasan Kesehatan Rumah Sakit Sumber Waras melalui surat penolakan pada tanggal 16 Juni 2014 karena lahan yang akan dibeli oleh Pemprov DKI Jakarta sudah terikat perjanjian jual beli dengan PT Ciputra Karya Utama. Namun pada tanggal 27 Juni 2014, pihak Yayasan Kesehatan Sumber Waras justru mengirim surat kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentang kesediaan untuk menjual setengah lahan rumah sakit Sumber Waras sesuai dengan harga NJOP di Jalan Kiai Tapa sebesar Rp20.755.000 per meternya. Penawaran ini disetujui oleh Basuki Cahayapurnama dengan mendisposisi surat kepada Kepala Bapeda DKI Jakarta pada tanggal 8 Juli 2014 untuk menyiapkan anggaran untuk membeli setengah lahan rumah sakit Sumber Waras senilai 20 juta tanpa proses negosiasi. Proses inilah yang dinilai janggal oleh BPK karena Pemprov DKI Jakarta membeli sebuah lahan yang justru telah terikat perjanjian jual beli dengan pihak lain. BPK juga melihat kejanggalan dalam penentuan NJOP. Nilai jual objek pajak atau NJOP menjadi salah satu polemik dalam pembelian lahan rumah sakit Sumber Waras. Rumah sakit yang sudah berdiri dari tahun 1962 ini ternyata memiliki dua sertifikat yang berbeda. Sumber Waras mempunyai batas tanah adalah yang merah ini. Di sini sertifikat yang pertama, di sini sertifikat yang kedua. Sertifikat inilah yang kalau saudara-saudara lihat yang paling banyak bangunannya, itulah yang kami jual kepada DKI. Ironisnya, meskipun memiliki dua sertifikat yang berbeda, lahan rumah sakit Sumber Waras ternyata hanya membayar satu pajak bumi dan bangunan atau PBB. Fakta inilah yang kemudian menjadi masalah pada saat penaksiran harga tanah atau NJOP. Karena ternyata kedua sertifikat tanah menunjukkan alamat di Jalan Kiai Tapa. Karena bukti otentik yang ada di dalam sertifikat, yang ada di dalam PBB, itu semua Jalan Kiai Tapa. Tidak ada satupun yang mengatakan ini Jalan Tomang Utara. Namun, BPK memiliki cara yang berbeda dalam melihat lokasi tanah rumah sakit Sumber Waras.
Berdasarkan audit investigasi BPK di halaman 208, disebutkan bahwa tanah Rumah Sakit Sumber Waras yang dibeli Pemprov DKI Jakarta terletak di Jalan Tomang Utara dengan NJOP seharga Rp7,4 juta per meter persegi. Sementara itu, harga yang disepakati oleh Gubernur DKI Jakarta adalah harga yang mengacu pada nilai objek pajak di Jalan Kiai Tapa, Jakarta Barat senilai Rp20 juta per meter persegi. Selisih harga itulah yang dinilai Badan Pemeriksa Keuangan sebagai kerugian negara. NJOP ini adalah NJOP di 2 tempat. Jadi itu yang tadi saya katakan, membeli tempat yang murah dengan harga yang mahal. Saya membandingkan memberi bajai dengan harga Mercedes. Polemik pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras tidak hanya berhenti sampai masalah NJOP. Masalah lain muncul ketika status sertifikat Rumah Sakit Sumber Waras ternyata hanya berstatus hak guna bangunan. Ironisnya, hak guna bangunan ini akan berakhir pada tahun 2018. Bagaimana status sertifikat hak guna bangunan Rumah Sakit Sumber Waras setelah tahun 2018? 2018 HGB berakhir, transaksi terjadi 2014. Jadi 4 tahun sudah kembali ke negara. Kalau itu dibiarkan sampai 2018 kembali ke negara, negara kan udah nggak keluar uang lagi kan. Pasal 36 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 mengatur bahwa tanah dengan sertifikat HGB yang habis jangka waktunya otomatis menjadi lahan milik negara. Itulah sebabnya sejumlah pihak menilai ada kepentingan lain di balik pembelian aset lahan sumber waras yang izinnya akan segera berakhir itu. Kalau gubernur mengatakan ini penting mendesak, kita harus punya rumah sakit demi kebutuhan umum, boleh, memang ada aturannya. Tapi dengan catatan, ada syarat. Kalau ada dana saldo sisa tahun lalu belum digunakan. Kalau memang mendesak, ya kan? Kalau memang nilainya ada tanah, kalau masih ada tanah lain yang bisa digunakan, harus tanah lain gitu, yang lebih murah. Polemik pembelian lahan sumber waras masih terus bergulir. Pemerintah DKI Jakarta dianggap telah merugikan keuangan negara sebesar Rp191 miliar. Bagaimana BPK bisa mendeteksi kerugian yang cukup besar ini? Kenapa Gubernur DKI Jakarta tetap melakukan pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras? Saksikan di segmen selanjutnya. Yang pasti saya bilang, BPK menyembunyikan data kebenaran. BPK minta kita melakukan sesuatu yang nggak bisa kita lakukan. Itu aja saya bilang.